Casablanca. Yo, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Melanjutkan dari film sebelumnya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Zombieland Double Tap yang dirilis pada tahun 2019. Masih akan bercerita kepada Columbus, Wichita, Tallahassee, dan juga Little Rock, di mana mereka ini ternyata akan menghadapi zombie yang ternyata sudah berevolusi, di mana hal itu sendiri akan membahayakan mereka berempat. Terlebih lagi, Little Rock yang sudah mulai beranjak dewasa, dia pun makin badung dan ingin pergi ke sebuah tempat yang dimana menurut dia tempat itu sendiri adalah tempat perkumpulan para anak remaja. Secara diam-diam, Little Rock pun pada akhirnya pergi dari sana dan mengetahui si adik kecil pergi, Wichita, Tallahassee, dan juga Columbus pun akan mengejarnya. Dan bagaimanakah keseruan mereka di dalam film kali ini? Daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja Mang Editor intro dulu cuy. Beberapa tahun pun berlalu dari film sebelumnya, keempat sahabat itu masih terus berjalan bersama sampai di mana mereka menyadari bahwasannya para zombie yang hidup di permukaan bumi kita tercinta ini telah berevolusi. Beberapa zombie yang telah berevolusi udah mereka tandain satu persatu dan bahkan mereka memberikan julukan kepada zombie-zombie yang telah berevolusi. Salah satunya adalah zombie Homer. Zombie ini sendiri bisa dibilang bukanlah zombie yang mendapatkan upgrade, melainkan downgrade. Dikarenakan zombie itu sendiri tak dapat mengejar mangsanya dengan baik, sedikit cabul dan juga gampang dikelabui. Terlebih lagi, zombie ini sendiri tak masuk ke dalam jajaran zombie pada umumnya alias di bawah standar rata-rata para zombie. Jadi tentu aja zombie Homer adalah mainan Columbus, Tallahassee, Wichita, dan juga Little Rock. Setelah kategori noob sudah dijelaskan, berikutnya adalah zombie di atas standar zombie pada umumnya yang disebut sebagai kategori wow. Mereka menyebut zombie itu sendiri bernama Hawking karena zombie ini sendiri memiliki kecepatan lari di atas zombie lainnya dan juga memiliki kecerdasan tambahan. His slightly less accomplished sister Beatrix. Clever girl. Berikutnya adalah zombie dalam masuk kategori berbahaya atau dangerous, yang dimana zombie itu sendiri disebut sebagai ninja. Gak perlu dijelaskan bagaimanakah zombie ini bisa disebut sebagai ninja karena spek rata kanannya yang udah mulai komplit, apalagi dia dapat menyerang mangsanya secara diam-diam. What was that? Hello? Silent, deadly. Beralih di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Columbus dan juga teman-temannya yang ternyata ingin menguasai Gedung Putih, namun tentu aja Gedung Putih itu dipenuhi oleh para zombie. Of course, mereka datang ke sana bukan hanya ingin menguasai Gedung Putih, melainkan ingin bersenang-senang dengan membantai para zombie yang berada di tempat tersebut, karena tentu saja itu merupakan usulan Tallahassee yang sedikit psikopat. Dan inilah Zombieland Double Tap. Setelah membantai semua zombie yang berada di sana, mereka pun mengklaim Gedung Putih itu adalah rumah mereka dan mereka pun melakukan apa saja yang mereka inginkan. Singkat waktu, hari, bulan, tahun pun mulai berlalu, di mana kita ini diperlihatkan mereka yang cukup menghabiskan banyak waktu di Gedung Putih tersebut. I have this rule. Enjoy the little things. Special time. Making a house. So gorgeous. You really need to find you someone. Belongs to the beast here. Di suatu ketika di hari Natal, Columbus, Tallahassee, Wichita, dan juga Little Rock sangat menikmati momen tersebut, sampai bahkan Tallahassee ini cosplay jadi Santa Claus. Mereka berempat lalu saling tukeran kado, sampai di mana big kado yang dipunyai oleh Tallahassee pun dia keluarkan, dia memberikannya kepada Little Rock yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Setelah kado dibuka, kado itu sendiri ternyata berisikan sebuah pistol antik yang dimana Little Rock pun terpaksa untuk menyukai kado tersebut. Little Rock secara aneh langsung mengambil pistol itu dan juga mengisinya untuk membunuh zombie yang berada di sekitaran sana karena dia pengen sedikit main-main. Menyadari sikap Little Rock yang agak aneh belakangan hari ini, Columbus, Tallahassee, dan juga Wichita pun saling berbincang satu sama yang lain di mana mereka bertiga menyimpulkan bahwasannya Little Rock sedang sakit.
Di mana sakit yang mereka maksud bukanlah sakit secara ilmiah, melainkan sakit kesepian karena tidak memiliki teman sebaya, apalagi tidak memiliki pasangan. Alasan itu bisa diperkuat karena beberapa bulan terakhir Little Rock ini mengajak mereka untuk berpetualang kembali. Di mana kemungkinan besar ajakan dari Little Rock sendiri adalah untuk menemukan teman-teman yang sebaya dengan dirinya. Tear it open. Doesn't matter. It's only tat. Just what I wanted. The King of Kings. I actually think I'm gonna go shoot this right now. Fucking Christmas. It's November 17th. Di malam harinya, ternyata ini adalah momen yang sudah dinanti-nanti oleh Columbus, di mana seketika itulah Columbus membuka laci miliknya dan juga mengeluarkan sebuah cincin lalu melamar Wichita. Tentu aja melihat akan hal itu Wichita pun kaget karena dia belum bisa menerima tawaran dari Columbus. Terlebih lagi, Wichita ternyata memiliki trauma masa lalu terhadap perceraian orang tuanya yang begitu tragis sampai mengakibatkan Wichita dan juga adiknya terlantar di jalan. Seketika itulah Wichita langsung berkata beri dia sedikit waktu untuk menentukan jawabannya. Di keesokan paginya kita pun diperlihatkan bahwasannya lagi dan lagi Columbus dan juga Tallahassee ternyata ditinggalin oleh Wichita dan juga Little Rock yang pergi meninggalkan mereka. Tentu saja mereka berdua pun langsung galau ketika melihat akan hal itu, di mana Tallahassee sebenarnya sudah menganggap Little Rock ini sebagai anaknya, jadi dia sedih ketika Little Rock pergi dari sana. Apalagi Columbus yang ditinggal lagi sayang-sayangnya. Adios. C&T, we feel like total shit about leaving WNLR. Yeah, not good at notes is a pretty huge understatement. He should learn to not get so attached. Brent, have you seen him use Q-tips? 1 bulan pun berlalu setelah kepergian dari Wichita dan juga Little Rock. Kita ini diperlihatkan Columbus dan juga Tallahassee yang sedang menghibur diri di sebuah mall untuk bersenang-senang. Mereka yang sedang asik muter-muter melihat salah satu zombie yang berada di sana. Tallahassee pun mengeluarkan skill menembaknya dan pada akhirnya dapat menembak zombie itu tepat di kepala. Tallahassee juga sedikit bercerita mengenai dia yang lagi dan lagi gagal dalam mendapatkan sebuah penghargaan piala Kill Zombie of the Year. Karena piala itu sendiri udah diumumin dan dimenangkan oleh seseorang yang bernama Mang Duta. Not bad, huh? Not bad, but definitely no ZKOTY. You died, zombie! Congratulations, Dave. Columbus yang masih sedikit merasa galau, dia pun muter-muter mall untuk mencari sedikit bahan-bahan makanan yang dia sukai. Namun tiba-tiba pergerakan pun muncul yang membuat Columbus pun langsung refleks menembak ke atas. Untung aja Columbus melesetkan tembakannya. Coba kalau enggak, itu udah kena wanita cantik yang bernama Madison. Kagetlah Columbus melihat wanita cantik. Dia langsung nanya bagaimana caranya Madison bisa bertahan hidup sampai sekarang, hingga Madison menjelaskan bahwasannya dia ternyata bersembunyi di dalam kulkas. Karena itulah tempat yang aman satu-satunya untuk menghindari serangan dari para zombie. Terlebih lagi dia tinggal di mall ini dan mendapatkan banyak sekali pasokan makan. Itulah alasan mengapa Madison ini menggunakan jaket yang tebal. Setelah saling mengenal satu sama yang lain, dari situlah Columbus mengajak Madison untuk tinggal bersama mereka. So sorry, I thought you were You thought I was a zombie? Hi, I'm Columbus. Madison. Right, we're hugging. So soon. Di malam harinya, mereka yang udah sampai ke Gedung Putih. Dari situlah Columbus pun langsung memberitahukan beberapa rules yang harus ditaati oleh Madison agar Madison ini masih bisa bertahan hidup sampai lama. Seusainya menjelaskan, Columbus pun akan pergi ke kamarnya, namun masih diikuti oleh Madison yang ternyata Madison yang udah lama tak melakukan hal begituan pada akhirnya memangsa Columbus karena dia tertarik dengan Columbus. Dan ya, you know lah. Sure, silly. Just the humidity. Di pagi harinya, Columbus dan juga Tallahassee ini terbangun akibat mendengar suara gerasak-gerusuk. Mereka pun menelusuri dari manakah suara itu yang ternyata berasal dari garasi. Gak pakai lama, mereka pun mendobrak garasi yang ternyata itu adalah Wichita yang baru saja kembali dari perjalanan panjangnya. Tentu saja mereka berdua sangat senang dengan kedatangan Wichita. Tallahassee juga menanyakan di manakah Little Rock berada, hingga seketika itulah raut wajah dari Wichita ini merasa bersedih. Dari situlah Wichita lalu menjelaskan selama mereka di perjalanan, mereka ini tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang umurnya tak jauh beda dengan Little Rock, yang dimana dia bernama Barkley. Dengan setiap genjrengan dan juga lagu-lagu yang dibawakan oleh Barkley, tentu saja Little Rock ini tertarik dengan Barkley, apalagi setelah mengetahui latar belakang Barkley sebelum apokaliptik, dia merupakan musisi. Mendengar akan hal itu, Tallahassee pun langsung emosi karena tentu saja mungkin anaknya udah diculik oleh Barkley, namun ternyata Wichita menyangkal akan hal itu.
Wichita lalu melanjutkan ceritanya lagi. Setelah dia kulik-kulik, ternyata Barkeley ini merupakan seseorang penganut pasifis. Apa tuh bang pasifis? Pasifis sendiri adalah orang penganut perdamaian alias cinta damai. Mereka nggak suka senjata, nggak suka kekerasan, dan gaweannya adalah nyantuy. Jadi bisa disebut juga Barkeley ini merupakan mang santuy. Barkeley lalu menjelaskan bahwasannya dia ingin pergi ke sebuah tempat yang disebut sebagai Graceland yang digadang-gadang banyak sekali orang-orang seperti dia yang berada di tempat tersebut. Wichita awalnya nggak curiga sama sekali, sampai dimana Wichita ini bangun dan dia pun kaget ketika melihat dia udah ditinggalin oleh Barkeley dan juga Little Rock pergi ke Graceland. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka berdua pergi tanpa membawa senjata sama sekali karena paham pasifis yang dianut oleh Barkeley. Mendengar akan hal itu, of course Tallahassee makin menjadi-jadi ngamuknya karena di dunia apokaliptik ini mereka harus membawa senjata untuk bertahan hidup. Setelah mendengar akan hal itu, gak pakai lama Tallahassee pun langsung bergegas dan menyuruh Columbus dan juga Wichita untuk bergegas juga karena mereka akan mencari keberadaan dari Little Rock. Wichita juga menyempatkan dirinya untuk meminta maaf kepada Columbus karena dia pergi tanpa sepatah dua kata pun. Dilalahnya, Madison ini turun ke bawah yang membuat Wichita pun langsung kaget karena bisa-bisanya Columbus ini dapat cewek baru aja padahal dia baru ditinggal 1 bulan. Wichita lalu menarik perkataan meminta maafnya dan dia pun langsung marah kepada Columbus. Yeah, I'm terrible at A notes. lame note. Might have overreacted a little bit. I'm sorry. Oh, thank you. That actually does mean a lot. Columbus, you coming back to bed? Wow. Singkat waktu, mereka bertiga yang udah beres-beres dan tinggal hanya OTW aja, namun harus nungguin Madison dulu karena Madison cukup lama. Tiba-tiba Madison pun keluar membawa banyak sekali barang-barangnya yang mengejutkan mereka bertiga, disangka mau liburan kali ya. Tentu aja Tallahassee pun gondok melihat akan hal itu. Dia pun berpura-pura ingin membantu Madison untuk menaruh barang-barangnya di belakang, namun ternyata si Tallahassee meninggalkan barang-barang itu. Karena tentu aja ada rules nomor 7, yaitu bawa barang-barang penting aja. What? Are we dropping her off at a no-kill animal shelter or something? No problem. Thank you. Here we go. Di dalam perjalanan, tanpa diduga Tallahassee ini tiba-tiba nginjak rem karena dia berkata dia melihat suatu hal. Akibat hal itu sendiri, Madison pun langsung terpental ke depan karena dia tidak menggunakan rules nomor 4, yaitu menggunakan seatbelt. Mereka pun menepikan mobilnya dan keluar, lalu Tallahassee mengatakan yang dia lihat tadi adalah sebuah bis mini dan mereka akan menggunakan bis mini itu. Karena Tallahassee berkata dia telah muak dengan menggunakan mobil jelek ini, jadi mereka pun langsung turun dari tol itu untuk mengambil bis mininya. Tallahassee lalu menghimbau teman-temannya untuk berhati-hati karena dia melihat di sekitaran sana ada beberapa zombie gitu loh, jadi mereka nggak boleh sembarangan langsung ngambil bis mininya. Namun Madison yang batu malahan asal buka pintu mobilnya aja hingga memicu alarm dari mobil itu pun berbunyi dan of course zombie-zombie pun langsung mengepung mereka. 8 o'clock! 8 o'clock! 11! 7:30! 2 o'clock! Selesai mereka main tembak-tembakan, dari kejauhan ternyata masih ada satu zombie yang hanya mengamati. Nggak pakai pikir panjang, Tallahassee menembaki zombie itu, namun zombie itu dapat menghindarinya. Mulai kesal, Tallahassee pun langsung menembak zombie itu tepat di kepala dan juga di kakinya, hingga zombie itu pun langsung ambruk. Secara mengejutkan, zombie itu ternyata adalah zombie mutasi yang belum pernah mereka lihat, di mana zombie itu malahan bangun lagi, dan dengan muak, Tallahassee langsung menembaki zombie itu dengan membabi buta. Mereka pun cukup sedikit merasa keheranan melihat anomali tersebut, hingga mereka pun memutuskan untuk menamai zombie tadi sebagai T-800. Alias dalam silsilah ilmiah bahasa lokal lainnya adalah T-800. Setelah menamai zombie itu, mereka pun langsung pergi masuk ke dalam bis untuk melanjutkan perjalanan. Sangat disayangkan baru berapa meter mereka ini berjalan tanpa diduga ban mobilnya tuh bocor, yang pada akhirnya Tallahassee pun mengatakan kenapa enggak kita naik mobil badut aja yang ada di belakang. Akan tetapi Columbus yang ternyata memiliki fobia terhadap badut, dia pun menolak akan hal itu dan ya ujung-ujungnya mereka pun naik mobil bodong lagi. Deal breaker, no fucking clowns! The warriors were required to commit. Beralih di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Little Rock dan juga Mang Santuy yang sedang berkendara.
Di sana, Little Rock ini awalnya iseng-iseng nanya ke Mang Santuy, akankah Mang Santuy ini membawa ganja karena dia ingin sekali menghisap ganja. Mang Santuy yang mendengar akan hal itu pun langsung mengeluarkan sekantung ganja yang dia udah looting dan dia pun berkata ini adalah waktunya untuk menghisap sambil berkendara. Boom. Yeah. Did you write that? It's a work in progress, so... Kembali kepada Columbus dan juga kawan-kawan, di mana Madison di sana mengatakan kepada Wichita bahwasannya dia menemukan cincin yang sangat indah di laci kamar milik Columbus. Menyadari kesempatan itu, Columbus pun sedikit menyindir Wichita dengan mengatakan sebenarnya cincin itu ia pengen kasih kepada ibu negara, namun ibu negaranya menolak mentah-mentah dan pergi meninggalkan dirinya. Dari situlah sindir-sindiran pun terjadi antara Columbus dan juga Wichita sampai mereka berdua yang udah capek pada akhirnya menyudahi sindir-sindiran tersebut. Wichita baru keinget di tasnya dia membawa kacang, dia pun mengeluarkan kacang dan pada akhirnya makan bersama Madison. Nggak lama berselang, tiba-tiba Madison ini bertingkah laku aneh seakan dia sudah terjangkit virus dari para zombie. Setelah Madison muntah-muntah keluar dari mobilnya, mereka bertiga pun kebingungan akankah Madison terjangkit ataukah tidak. Mereka bertiga pun langsung callback sebentar ke pertarungan di mana mereka ini mengingat bahwasannya Madison hampir saja digigit oleh salah satu zombie sebelum diselamatkan oleh Columbus. Mereka bertiga lalu saling menanya akankah Madison kegigit ataukah enggak, namun dari gejala-gejala yang ditimbulkan Madison ini sepertinya tergigit. Wichita yang udah dendam kesumat kepada Madison langsung berkata kepada Columbus kalau memang kau menyayanginya, langsung tembaklah dia daripada dia menjadi mayat hidup. Tallahassee malah no comment, dia nggak mau memihak kepada siapapun dan keputusan ada di tangan si Columbus. Dan pada akhirnya, ya, you know lah. I mean, you are the one who always says don't take chances. You shoot it in the face. I realize that we don't know each other that well. I'm sorry. Wichita pura-pura sedih lah ya kan, dia pun sambil membuang barang dari Madison yang berada di dalam mobil. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi, hingga singkat waktu malam pun tiba. Mereka telah sampai di Graceland namun gak menemukan apapun. Columbus, Tallahassee, dan juga Wichita langsung kebingungan mau nyari kemana lagi ya kan, karena udah gak ada petunjuk apapun tentang Little Rock. Nggak jauh dari sana, mereka pun melihat sebuah hotel yang warna-warni. Mereka pun mengira ada orang di dalam hotel itu dan dengan cepat pergi ke sana dan di depan parkiran hotel itu ada mobil mereka. The Beast! Little Rock! Di dalam hotel itu, Tallahassee pun menyadari bahwasannya hotel ini sendiri merupakan tema musik dan Tallahassee juga melihat sepatu Bill Murray. Awalnya Columbus lah yang ingin memakai sepatu Bill Murray itu, namun dicegah oleh Tallahassee karena Tallahassee adalah big fansnya. Columbus pun langsung memakaikan sepatu itu kepada Tallahassee, namun ternyata nggak muat dan ya Columbus lah yang memakai sepatu tersebut. Di sana bukan hanya ada pernak-pernik terhadap Bill Murray, melainkan juga banyak sekali pernak-pernik terhadap sang raja yaitu Elvis Presley. Di saat Tallahassee masuk ke sebuah ruangan, dia pun melihat ada sebuah piano di sana dan langsung memainkannya. Secara mengejutkan, tiba-tiba Tallahassee ini diserang oleh seorang wanita bernama Nevada yang ternyata pemilik dari tempat itu. Setelah berkenalan, Nevada lantas menanyakan apa yang sedang dilakukan Tallahassee di tempatnya, hingga mendengar gerabak-gerubuk itu, Wichita dan juga Columbus pun datang dan terjadilah saling menodong. Tallahassee dengan cepat langsung menenangkan situasi yang sedang terjadi, hingga gencatan senjata pun selesai, mereka pun saling berbincang, yang dimana Wichita langsung menanyakan kepada Nevada di manakah keberadaan adiknya yaitu Little Rock dan juga temannya bernama Barkley. Mengapa mobil yang dikendarai oleh mereka berdua bisa ada di sini? Hingga Nevada pun menjelaskan bahwasannya seseorang yang bernama Barkley mengatakan mobil itu terlalu mengada-ngada dan mereka pun meminta tukar dengan mobil yang berada di sana. Kebetulan Nevada ini memiliki sebuah mobil, jadi ya mereka pun saling tukeran mobil gitu. Wichita lalu menanyakan lagi kepada Nevada kapan mereka telah berangkat dari sini dan Nevada menjelaskan udah 3 hari yang lalu. Setelah mendengar akan hal itu, mereka pun memutuskan untuk santai 1 malam di sana dan juga menanyakan kepada Nevada akankah Nevada tahu kemanakah arah pergi Little Rock dan juga Mang Santai. Nevada ternyata mengetahui arah pergi mereka berdua, yaitu ke sebuah tempat yang gak jauh dari sana, tempat itu sendiri bernama Babylon. Setelah akan hal itu, di tengah malam mereka pun saling curhat satu sama yang lain di mana Nevada menjelaskan dia sangat kesal kepada orang yang telah membunuh Bill Murray. Nevada berjanji akan mengiris-iris orang yang telah membunuh Bill Murray karena Bill Murray sendiri merupakan idola bagi dirinya.
Namun sayangnya Nevada nggak menemukan petunjuk sama sekali siapakah yang telah membunuh Bill Murray. Karena sebelumnya Nevada pernah ke rumah Bill Murray, terus pulang lagi, terus pas ke sono lagi Bill Murray telah mati. Mendengar akan hal itu, of course mereka bertiga pun langsung terdiam karena secara nggak langsung yang membunuh Bill Murray adalah mereka bertiga. Lalu Columbus dan juga Wichita memutuskan untuk tidur duluan, sementara Tallahassee dan juga Nevada yang memiliki hobi yang sama yaitu musik dan juga kesenangan terhadap Bill Murray maupun Elvis Presley, mereka pun lanjut berbincang. Sampai kalian tahu lah ya ujungnya bakal kemana. The king has a story. Nothing but a hound dog. Up comes the cutest girl in the school. Kiss on my cheek. Feel my temperature rising. Di keesokan paginya, kita pun diperlihatkan Barkley dan juga Little Rock yang ternyata udah sampai ke Babylon. Mereka berdua langsung disambut oleh sejoli yang mengatakan untuk masuk ke Babylon, mereka berdua diwajibkan untuk melucuti senjata mereka dan diserahkan kepada pemimpin dari Babylon bernama Pace. Gak lama kemudian Pace pun keluar dan langsung mengambil senjatanya untuk dilelehkan. Yang pada akhirnya mereka pun tiba di dalam The Babylon. No guns allowed. Guns over here and then give you a pendant. Kembali ke hotel di mana kita diperlihatkan ternyata Tallahassee dan juga Nevada kemarin main cosplayan. Lalu gak lama kemudian mereka ini kedatangan tamu tak diundang. Dengan menggunakan mobil monsternya, dia langsung melindas mobil milik Columbus dan juga kawan-kawan dan dia pun keluar dari mobilnya. Orang itu sendiri bernama Albuquerque dan juga rekannya bernama Flagstaff. Kalau dilihat-lihat, sifat dari mereka berdua ini mirip banget dengan Tallahassee dan juga Columbus, namun dengan versi yang lebih barbar. This is not happening! Motherfucker, that's my ride! It's my driveway. Hey, Nevada. This is Albuquerque. I am Flagstaff. Dilalahnya, Flagstaff juga memiliki sebuah aturan-aturan, makanya mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang dan aturan itu disebut sebagai firman. Jadi bedanya kalau Columbus ini punya rule, sementara Flagstaff mempunyai firman. Mereka berdua langsung adu aturan manakah yang paling OP, sampai dimana Wichita yang udah gedek melihatnya langsung melerai mereka. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk masuk bersama dan juga saling berbincang satu sama yang lain, termasuk juga sambil menenggak hammer. I heard something with an umbrella. Make it two. Eats zombies for breakfast, shits them out by lunch. Shits out everything by lunch. Di tengah-tengah kenikmatan duniawi, tanpa diduga zombie T-800 sudah tiba di sana karena sebelumnya mengikuti Flagstaff dan juga Albuquerque. Di sana, Tallahassee pun langsung mengajak mereka semua untuk menghabisi zombie itu, namun karena gengsi, Albuquerque pun mengatakan dia yang mengajak, maka dialah yang akan menghabisi. Dikarenakan egonya sangat tinggi, Tallahassee pun langsung iyain aja, dan pada akhirnya Albuquerque dan juga Flagstaff langsung ingin menghabisi zombie tersebut. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Tallahassee bukan lebih dari sebuah aturan rules yang diciptakan oleh Columbus, yaitu aturan nomor 52. Yaitu jangan ragu untuk meminta tolong. Namun tentu saja Flagstaff dan juga Albuquerque nggak meminta tolong sama sekali, makanya mereka nggak bakal mau bantuin. Dan benar saja Albuquerque dan juga Flagstaff udah berhasil menghabisi zombie itu, namun mereka berdua tuh tergigit. Dan tiba-tiba You made the all-star team today. Nice work, Kirk. Thank you. Thank you. I think you got a little something here. You guys, I think Albuquerque might be infected. You got bit twice. No, that's a lie. Trust me, okay? He's not fine. Hasta la vista, baby. setelah mengeksekusi kedua zombie nggak berguna itu, dan bahkan Tallahassee membunuh salah satu zombie dengan menggunakan gitar Elvis Presley. Tallahassee lalu berangan-angan akankah dia akan memenangkan Kill Zombie of the Years karena dia begitu berkesan membunuh zombinya dengan menggunakan gitar Elvis Presley, ya kan? Namun sayangnya Tallahassee lagi dan lagi nggak menang. Dikarenakan di Italia ada seseorang yang bernama Matteo, di mana Matteo ini membunuh para zombie dengan menggunakan menara Pisa. Setelah akan hal itu, mereka pun berniat akan melanjutkan perjalanannya lagi demi mencari Little Rock ke sebuah tempat bernama Babylon. Tallahassee terlebih dahulu berpamitan kepada Yayang Bebeknya dengan mencium Yayang Bebeknya dengan begitu romantis. Stay dangerous, Nevada.
Dengan gagahnya dan juga gantengnya ibarat mendapatkan sebuah upgrade aura 4000%, Tallahassee pun langsung menaiki mobil monster dan berniat akan OTW dengan menggunakan mobil itu. Di saat Tallahassee akan mengendarakannya, sangat disayangkan Tallahassee nggak bisa membawa mobil itu dan langsung mendapatkan minus aura. Oh, shit. Shit! I just can't do it. What was that? Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertiga yang sedang santai tanpa diduga dikejar oleh mobil badut yang mereka lihat sebelumnya di tempat parkiran bis, di mana mobil badut itu mengelaksoni mereka. Takut ada hal yang mencurigakan atau bahkan zombie bisa mengendarai mobil, mereka pun siap-siap senjata. Namun tiba-tiba, Oh my god. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. ada-ada aja anomali dalam perjalanan mereka kali ini. Ternyata yang mengendarai mobil badut itu adalah Madison yang masih hidup. Tentu aja Wichita langsung menanyakan kepada Columbus akankah Columbus sebelumnya menembak si Madison. Ternyata Columbus nggak menembaknya, melainkan dia menembak ke arah langit. Setelah menepikan mobilnya dan Madison udah satu mobil dengan mereka, dari situlah mereka bertiga pun langsung menanyakan mengapa Madison masih hidup. Madison lalu menyampaikan bahwasannya dia sebenarnya tuh nggak tergigit, melainkan dia hanya alergi saja terhadap kacang yang dimakan sebelumnya. Mengetahui akan hal itu, ya udahlah yang udah berlalu, mereka pun pada akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Singkat waktu, mereka pun pada akhirnya tiba di The Babylon, di mana di sana Tallahassee yang udah mulai muak dengan mobil kecilnya, dia pun langsung menggranat mobil tersebut. Seperti biasa, salah satu pasangan dari kedua sejoli sebelumnya berkata bahwasannya mereka nggak boleh membawa senjata untuk masuk ke dalam sana. Tallahassee yang nggak peduli berniat ingin memakai cara kekerasan aja, namun dicegah oleh positive thinkingnya dari Columbus dan juga Wichita yang berkata kita datang dengan baik-baik. Mendengar akan hal itu, Tallahassee pun ngalah dan juga menyerahkan senjatanya kepada si Pace termasuk juga dengan teman-teman lainnya. Setibanya di dalam, mereka pun berhasil menemukan Little Rock yang berada di sana dan mereka semua pun langsung temu kangen. Si ketua yaitu Pace yang nggak tahu mengira itu adalah seks kelompok dan berniat ingin join, namun Tallahassee yang mendengarnya langsung emosi dan langsung menatapnya. Tak cukup sampai di situ saja, emosi dari Tallahassee ini dibuat makin menjadi-jadi ketika dengan entengnya Barkley memperkenalkan dirinya di sana. Di mana Tallahassee berniat akan membunuh Barkley saat itu juga, untungnya teman-teman yang lain berhasil menahan Tallahassee dan juga menepikannya. Setelah ditepikan dan juga emosi dari Tallahassee sudah mulai mereda, Little Rock lalu menjelaskan bahwasannya dia sangat nyaman di sini. Terlebih lagi, semua orang di sini tuh baik dan juga mereka nggak suka akan kekerasan. Terlebih lagi banyak anak-anak sebaya dan juga seumuran dengan Little Rock. Namun minusnya mereka semua tuh agak sedikit menghisap narkoboy, maka dari itulah sebenarnya yang nggak disukai oleh Tallahassee. Seusainya menjelaskan, Little Rock lalu berkata bahwasannya dia ingin bergabung dengan teman-temannya lagi karena mereka sedang bernyanyi bersama. Setelah melihat akan hal itu, konsep keluarga yang harusnya selalu bersama sekarang telah hancur dan bahkan Tallahassee melihat Little Rock lebih bahagia di sini. Jikalau Tallahassee memaksa Little Rock untuk ikut bersama mereka kembali berkelana, itu namanya bukan keluarga lagi, melainkan paksaan bagi Little Rock. Maka dari itulah di malam harinya ternyata Tallahassee udah membulatkan keinginan dari dirinya, yaitu dia ingin berkelana seorang diri. Tallahassee lalu berkata bahwasannya dia akan merindukan kalian semua suatu saat nanti dan pada akhirnya mereka pun saling berpisah. So what, you're just gonna split? Lone wolf's gotta hunt. Oh, it was someone else. Yeah. Hey. Di dalam perjalanan yang dia sendiri aja nggak tahu mau pergi kemana, tanpa diduga Tallahassee tiba-tiba melihat bahwasannya banyak sekali gerombolan zombie T-800. Di mana semua zombie itu ternyata berlarian liar menuju ke The Babylon, dikarenakan di The Babylon mereka semua sedang mengadakan sebuah acara dengan menggunakan petasan. Takut keluarganya kenapa-napa, Tallahassee pun langsung memutarbalikkan mobil untuk memperingati yang lain tentang serangan zombie T-800. T-800! Stop the fireworks! Stop the music! Everybody shut the fuck up! Sesampainya di The Babylon, Tallahassee memarahi mereka semua dan menyuruh mereka semua untuk diam karena zombie T-800 sedang bergegas pergi ke sini. Setelah memperingati semua orang yang berada di sana, mereka pun harus sesegera mungkin menyusun sebuah strategi. Tallahassee lalu memanggil Pace sebagai seorang pemimpin. Dia berkata akankah Pace siap bertarung? Pace mengatakan siap, namun dia tidak siap untuk mati. Mendengar pernyataan itu, Tallahassee lalu berkata kepada yang lain, orang kayak begini pasti akan mati duluan.
Tallahassee lalu merencanakan sebuah strategi yang agak lebih aman, yaitu mereka akan menjebol salah satu dinding agar para zombie berfokus aja ke dinding tersebut. Di dalam sudah ada perangkap yang akan membunuh para zombie itu. Jikalau para zombie masih tersisa, mereka akan menggiringnya dan akan menjatuhkannya dari atas. Pace lalu bertanya apakah ada rencana plan B. Mendengar akan hal itu, Tallahassee pun ngamuk-ngamuk karena semua senjata mereka udah dilelehin oleh si Pace. Jadi nggak ada plan B sama sekali. Jikalau mereka kalah pun mereka nggak akan mati, melainkan menjadi seekor zombie. Tentu aja mendengar akan hal itu mereka semua pun langsung terdiam dan rencana pun pada akhirnya dijalankan. We're gonna light these zombies up, then we hit the stragglers. 1, 2, 3. Singkat waktu, rencana pun akan segera dimulai, di mana para zombie sudah mulai fokus kepada dinding yang mereka sudah jebol. Dengan liar, para zombie T-800 itu mulai memanjat dinding dan mulai masuk ke dalam bagian The Babylon. Untungnya di sana udah ada jebakan yang disiapkan oleh 4 serangkai, dan dari situlah mereka pun langsung bersembunyi di sebuah tempat untuk menyambut zombie-zombie yang berhasil keluar dari jebakan. King. Di luar prediksi BMKG, ternyata para zombie yang tersisa tuh masih lumayan banyak, jadi mereka cukup kewalahan menghadapi zombie-zombie tersebut. Dikarenakan zombie ini sendiri bukanlah zombie biasa, melainkan zombie T-800, mereka pun makin menggila ya kan, dan nggak bakal dengan mudah bisa dibunuh. Menyadari ajal sudah di depan mata dan malaikat maut hanya tinggal menunggu, mereka pun memutuskan untuk berpelukan saja sebagai keluarga. Namun tiba-tiba hoki setahun sekali mereka kepake kembali. Oh yeah. Di mana Nevada ternyata datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan mereka berempat yang sudah mulai terpojok, dan aksi Nevada dalam mengendarai mobil monster itu pun dimulai. Sangat disayangkan aksi yang dilakukan oleh Nevada ini nggak bertahan lama karena mobil yang dikendarai oleh dia tuh oleng. Jadi mereka harus melarikan diri masuk ke dalam menara, akan tetapi ada aja hambatan karena ada beberapa zombie yang udah mantekin di depan pintu masuk ke dalam menara. Untungnya bantuan datang tepat waktu dari Mang Santuy dan juga Madison. Dengan melemparkan barang-barang dari atas yang pada akhirnya mereka pun dapat masuk ke dalam menara itu, sementara Tallahassee akan mengulur waktu dengan menghabisi beberapa zombie yang mengejar mereka. Position for the gauntlet, Donkey Kong motherfuckers! Tallahassee yang udah berhasil mendikoy beberapa zombie, dia pun langsung lari ke lantai paling atas, dan di saat itulah jebakan kedua sudah disiapkan. Di mana Tallahassee ternyata merupakan umpan dalam rencana kedua itu. Tallahassee pun langsung loncat ke sebuah pengait yang udah dia siapkan. Di detik-detik terakhir, ada 2 zombie yang berhasil menggapai kaki dari Tallahassee dan berniat akan menggigitnya. Namun, tiba-tiba... I'm gonna fall! Oh no! Sontas mereka semua kaget karena ada suara tembakan yang ternyata itu berasal dari Little Rock yang masih menyimpan pistol yang diberikan oleh Tallahassee. Akibat hal itu sendiri, Tallahassee pun berhasil diselamatkan hingga pada akhirnya mereka semua pun bertanya-tanya bagaimanakah caranya Little Rock membawa masuk pistol ke dalam The Babylon. Dengan simpel, Little Rock berkata bahwasannya dia kelupaan menyimpan salah satu pistol lagi karena dia kebanyakan menghisap narkoba. Mendengar akan hal itu, mereka semua pun langsung ketawa-tawa dan merayakan kemenangannya. Gak lama kemudian, Wichita berkata kepada Columbus tentang lamaran waktu itu. Wichita sendiri mengiyakan, yang pada akhirnya Columbus pun kaget di mana dia nggak memiliki cincin pengganti. Karena cincin sebelumnya tuh kan dipakai oleh Madison, untungnya Madison nih peka dengan mengembalikan cincin itu, hingga pada akhirnya cincin itu pun dipakaikan kepada Wichita. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, tanpa diduga mereka ini kedatangan zombie yang tak diundang, yang tak lain dan tak bukan, itu adalah zombie Homer yang mereka pun membiarkannya aja toh nanti mati sendiri. Let's party! Scene pun ditutup, di mana kita ini diperlihatkan Columbus, Tallahassee, Wichita, dan juga Little Rock, termasuk juga dengan member baru mereka yaitu Nevada yang akan melanjutkan petualangan mereka lagi. Dengan kata-kata terakhirnya, Columbus mengatakan bahwasannya rumah bagi mereka bukanlah sebuah tempat tinggal atau tempat yang mewah, melainkan rumah bagi mereka adalah teman-teman di sekitarnya. So till next time, this is Columbus, Ohio. Hasta la vista, baby. Dan film pun berakhir.
Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Menurut gue sih udah seru banget lah, udah perfect kalau kalian nonton langsung tuh komedinya dapet banget. Semoga Sony Pictures sesegera mungkin melanjutkan trilogi dari Zombieland ini karena gue udah gak sabar banget gimana kelanjutan dari Zombieland ini. Oke, dikarenakan gue sedikit lapar dan abis makan pengen sudut sokong, gue Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Hasta la vista, yang artinya sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan bye-bye.